اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الحدم ومقطع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم زد شرفين يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة ورضي الله تبارك وتعالى من مطهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta ikhlasnya kita baca Al-Fatihah satu kali. Kita niatkan, kita kirimkan. Saya punya guru jam 5 tadi meninggal, pembimbing di kampus Profesor Hamdani Anwar. Beliau pembimbing saya yang bantu saya menyelesaikan doktoral. Beliau pembimbing saya dari jam 5 wafat. Begitu pula mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah keluarga kita, sanak famili kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang punya hajat Allah berikan kemudahan dan kecapaian pada hajat yang dimaksud. Bidalkan niat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan kitab Ad-Durarul Bahiyah yang sudah sampai kepada halaman yang ke-36. Kita masuk yang ke Ar-Rabi'u, yang keempat, masih berbicara tentang syarat sahnya bermakmum. Jadi orang yang melakukan sholat berjamaah, yang perlu belajar bukan cuma imam, tapi makmum juga perlu belajar. Karena nanti makmum itu ada makmum yang masbuk, ada yang makmum muafiq. Beda nanti hukumnya. Kalau dia datang terlambat, bagaimana caranya, bagaimana membayarnya. Nah, kemarin kita sudah sampai yang keempat. Yang pertama, kalau sholat berjamaah kagak boleh imam itu di belakang makmum, nggak boleh. Kalau sholatnya berdiri, batasannya tumitnya. Kalau tumitnya dia lebih ke depan sedikit saja dari imam, maka nggak sah. Kalau sholatnya duduk, pantatnya dia nggak boleh lebih depan dari pantatnya imam. Kalau sholat berjamaahnya duduk semua. Yang kedua, syarat melakukan sholat berjamaah itu seorang makmum harus mengetahui pergerakannya imam, baik dengan sebab melihat langsung, baik dengan sebab mendengarkan suara, atau mengikuti shaf yang ada di depannya. Harus dia. Kalau dia nggak tahu, maka dia harus buru-buru mufaroqoh dan menyelesaikan sholat sendirian. Yang ketiga, harus dalam melakukan sholat berjamaah itu seorang makmum mengucapkan kata makmuman, iktidaan atau jamaah. Kalau imam nggak wajib kecuali pada sholat-sholat tertentu, yaitu diantaranya melakukan sholat Jumat. Nah, sekarang yang keempat, Ar-Rabi'u, syarat sahnya sholat berjamaah yang keempat apa? Muwafaqatu, haruslah serasi. Nazmi sholataihima, gerakan sholat keduanya. Fil af'ali zahirati, dengan perbuatan yang terlihat jelas. Fala tasihu, maka tidak sah melakukan sholat berjamaah ma'a ikhtilafihima, dengan rangkaian yang berbeda dari keduanya. Kazuhrin bikusufin, seperti melakukan sholat zuhur dengan sholat gerhana, atau sholat zuhur janazatin dengan melakukan sholat janazah. Jadi kalau mau melakukan sholat berjamaah, sholatnya harus satu jenis. Kalau sholatnya beda jenis, maka sholat berjamaahnya nggak sah. Contohnya kita mau sholat zuhur, imamnya melakukan sholat janazah, itu gerakannya beda. Sholat janazah ada sujudnya nggak? Ada rukunya nggak? Nggak bisa kita. Nggak sembarangan yang tepat. Mau sholat fardu ya? Iya fardu. Dia bareng, nggak bisa, dia janazah. Atau sholat gerhana nggak bisa. Kenapa? Sholat gerhana itu berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Sholat zuhur rukunya berapa kali? Rukunya di rakaat pertama berapa kali? Setiap rakaat cuma 1 kali, 1 kali 4 rakaat 4 kali ruku. Kalau dia sholatnya 2 rakaat, 1 rakaat 2 kali ruku, namanya gerakannya nggak sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau orang sholat qobliyah ya, orang sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah zuhur dengan sholat zuhur, sholatnya sama apa enggak? Sama. Yang beda apanya? Rokaatnya. Tapi gerakannya sama enggak? Maka boleh orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, boleh, jangan dilarang. Kiai di Kebayoran begini, dia geser begini lagi. Itu kalau dia boleh ngomong, gua tampol nih, gua sholat sunnah. Kata yang belajar, yang PA, sholat kita satu jenis. Buat beda, gua sholat sunnah, lu sholat fardu. Nah ini, kalau masuk sekolahnya sampai depan gerbang gini, enggak apa-apa. Nanti dia salam, kita berdiri 2 rakaat, dapat pahala berjamaah nggak? Dapat, karena imam nggak kudu bilang imamat, yang kudu bilang makmuman siapa? Makmum. Paham? Paham ya?
Al-khamisu, yang penting, yang kelima, muwafaqatuhu, selalu menyesuaikan si makmum li imamihi, kepada imamnya, fi sunanin, pada sunnah-sunnah, tafhusyu, yang dianggap jelek, al mukhalafatu, bila berlainan, fiha, pada sunnah itu, fi'lan, baik dalam bentuk mengerjakan, watarkan, ataupun dalam bentuk meninggalkan, kasajdatin tilawatin, seperti melakukan sujud tilawah, wa tasyahudi awali, ataupun dalam melakukan tasyahud awal. Titik dulu di situ. Dalam sholat ada rukun, ada sunnah. Kalau rukun, sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kalau sunnah, sesuatu yang kalau kita tinggalkan nggak masalah, tapi nggak sempurna aja. Kalau dia meninggalkannya sunnah hayat, nggak sunnah buat dia, diganjel ama melakukan sujud sahwi. Kalau dia meninggalkan sengaja sunnah abad, dianjurkan sujud sahwi, dia nggak lakukan sujud sahwi, sah, namanya juga sunnah. Tapi kalau sholat berjamaah, yang namanya makmum kudu ngikutin imam, walaupun itu dalam sesuatu yang namanya perbuatan sunnah. Contohnya tasyahud awal itu sunnah abad, sunnah abad. Imam melakukan tasyahud awal, kita habis rakaat kedua langsung berdiri gitu, maka kita harus kembali duduk di situ. Kenapa? Karena kita harus ngikutin imam. Itu kan perbuatan sunnah, kalau udah tinggalin aja nggak bisa. Yang namanya makmum harus ngikutin imam, namanya sunnah fahisyatut takhalluf, kesunahan yang apabila kita berbeda dengan imam itu kelihatan jelas, maka kita nggak boleh. Atau sebaliknya, imamnya ninggalin tahiyat awal, Allahu Akbar, bisa jadi gara-gara lupa, karena udah berdiri sempurna, kita makmumnya jangan tahiyat, ngikutin imam. Kenapa? Kalau kita tetap ngikutin tahiyat, jamaah kita batal. Kenapa? Gerakan kita udah beda, imam berdiri, kita lagi tahiyat. Begitu pula ketika melakukan sujud tilawah, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, imamnya sujud, itu kan sunnah ya, dia nggak mau, dia berdiri aja. Karena berbedanya mencolok, maka perbuatan itu dianggapnya apa? Dianggapnya batalin jamaah. Jadi nggak bisa. Kalau sesuatu sunnah, kalau kita sudah berjamaah dan itu kelihatan mencolok, nggak boleh kita berbeda. Namanya sunnah fahisyatut takhalluf. Jangan, kecuali sunnah yang nggak kelihatan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Amma, maka adapun perkara la tafhusyu, yang tidaklah buruk al mukhalafatu, apabila berbeda dengan imam, fihi, pada sunnah itu, kajal satil istirahati, seperti duduk istirahat, fala taduru, maka hal itu tidak mengapa. Contohnya begini Pak, kita kalau dalam melakukan rokaat, anggaplah rokaat 4 rokaat, kalau dalam 4 rokaat itu kita sunnah duduk istirahat itu 2 kali. Kapan? Di rokaat 1 dan di rokaat 3. Habis sujud kedua, kita jangan langsung berdiri. Habis sujud kedua, duduk istirahat, iftirash. Duduk, namanya duduk istirahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya nggak pakai duduk istirahat, kita tetap sunnah duduk istirahat. Kenapa? Duduk istirahat cuma sebentar, kita langsung berdiri, nggak kelihatan perbedaannya. Walaupun imam ninggalin. Kapan tuh imam sering ninggalin? Sholat taraweh. Ya Allah, bismillah, kita udah aja santai, tarik, berdiri lagi. Kenapa? Karena duduk istirahat itu hukumnya sunnah. Nah, kalau sunnah kita berbeda dengan imam tetapi tidak mencolok, maka perbuatan itu diperbolehkan. Bisa dipahami? Iya, karena perbuatannya nggak mencolok. Banyak sunnah kita gitu. Kalau sunnah tasbih itu sunnahnya itu 3 kali, itu paling minimnya sempurna. Bagi siapa? Bagi seorang imam. Jangan panjang-panjang.
Kalau dia mau baca tasbih panjang kapan? 11 itu, sholat sendiri. Paling bonces berapa? 1 bacanya, supaya dianggap tasbih itu tumakninah dia dalam ruku atau dalam iktidal. Sekarang seandainya misalkan makmum berapa makmum? Makmum itu baca tasbihnya bebas. Sampai kapan? Sampai imamnya bangun dari sujud, imamnya bangun dari ruku. Kadang-kadang baca tasbihnya imam itu beda. Imam itu baca tasbihnya panjang itu. Subhanallah wa bihamdihi. Panjang subhanaka la ilaha illa anta fardhu. Kalau kita kan cuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mentok sampai di situ kan. Kita boleh baca diulang-ulang itu. Imam dapat 3, kita dapat 100 gitu, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena makmum nggak ada batasannya. Dan ketika dia berbeda baca tasbih kelihatan nggak murah. Agak mau sujudnya sama gitu. Nah, itu namanya sunnah yang dia tidak merusak daripada sholat berjamaah. Tapi kalau kelihatan jelas nggak boleh. Imamnya ninggalin tasyahud awal, tinggal aja tasyahud awal. Imamnya nggak melakukan sujud sawi, jangan ngikutin sujud sawi. Kenapa? Kita harus ngikut sama imam. Tidak ambil imam nomor 1. As-sadisu, adapun yang keenam, ijtima'ul imami wal ma'mum fi masjidin. Harus berkumpul imam sama makmum dalam satu masjid. Wa imba'udatil masafatu, sekalipun jaraknya jauh. Kalau yang namanya masjid, boya kata masjidnya 1 hektar, jarak imamnya jaraknya 100 meter, nggak apa-apa. Yang penting masih dalam satu masjid. Itu makmum masih bisa ngeliat gerakan imam. Mau gedek sama imamnya boleh. Jadi berkata kita sholat jamaah di sini, Ustaz Sapi di sini sop 1, sop 2, antum di sono di pojok, nggak apa-apa. Kalau itu masih masjid masih nggak apa-apa. Karena gua gedek sama imamnya, nggak mau deket-deket, boleh aja. Cuma tapi sah nggak? Sah. Kenapa? Karena masih dalam satu masjid. Dulu temannya beliau nih, namanya Ustadz Yanto, Ustadz Sultan, itu kalau sholat taraweh paling belakang pintu, mualim duduk di situ dia sholat tarawehnya. Jadi kalau saya ngimami dia di belakang. Coba Pak, ntar kalau panas dia keluar gini-gini, ntar masuk lagi gitu. Boleh nggak? Boleh, selama masih satu masjid boleh. Padahal sok tengahnya kosong, nggak masalah, kelamaan masih bisa lurus. Tapi apa? Wa in kana fi fadhain, apabila dilakukan sholatnya itu di tanah lapangan, syurito, maka dipersyaratkan sholatnya itu apa? Alla yazida, tidaklah dia melebihi ma bainahuma, di antara keduanya, antara makmum dan imam, apa? Ala salati mi'ati zira'in, takriban nggak boleh lebih dari 300 ziro atau 150 meter. Sholatnya di bawah nih, sholatnya Idul Fitri di bawah, enggak ada sholat padu misalkan di bawah, sholatnya cuma berdua gitu, maka jarak imam sama makmum paling jauh 150 meter, nggak boleh lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia dianggapnya tempat yang luas. Tapi kalau masjidnya gede kayak Masjidil Haram gitu, bebas, mau 2000 meter itu boleh, bebas, asal masih satu masjid. Makanya sah nggak kalau seandainya kita sholat nih, imamnya di Istiqlal, jadi sholatnya langsung live dari Istiqlal, kita nonton langsung nih, kita sini, imamnya di Istiqlal, nontonnya pakai TV, kita tahu gerakannya imam, tahu nggak? Tahu. Sah nggak sholat berjamaahnya? Sah nggak? Nggak sah. Orang nggak satu tempat, gimana sih? Imamnya di Istiqlal. Istiqlalnya di sono lagi, ya kan? Jadi harus satu tempat itu bimakanin wahid, walakin la wasatil awal, walaupun tidak dalam satu bangunan, dia di atas masih satu tempat. Jadi sendalnya imam ada di masjid dah gitu dah. Lah kalau di Istiqlal sendalnya imam ada di sini nggak? Jadi nggak sah. Dulu saya diketawain sama ayah. Habis ngaji hari Sabtu, beliau ngaji dulu, baca Tanki sama Laskar. Habis sholat maghrib kita disuruh berjamaah, pada lari sholat berjamaah di Masjid Inayatul. Saya sholat di rumah, imamnya dari sono, saya sholat, amanya disuruh ulang. Kenapa? Lu nggak satu tempat sama imamnya di sono, karena putus, nggak ada itisol, nggak sah. Apalagi yang ngikutin Mekah gitu, aku pengen sholat taraweh nggak bareng malu, dah gua langsung dari Mekah sudes imamnya. Nah ini namanya makmum geblek karena nggak dalam satu tempat. Dari haram ada yang jadi haram itu kan ada yang
Kalau gimana? Haram. Tanah haram? Dia kan sholat. Katakanlah di mana? Ini sholatnya di gedung lain. Masalah kalau di tanah haram kan bentuk arah depannya imam nggak ketahuan depannya. Yang namanya imam yang paling dekat dengan Ka'bahnya gitu. Jadi udah diatur, jangankan itu di tempat belanja yang pindah, kita juga di hotel. Cuma nanti dikasih garis sama dia temboknya supaya posisi dia tetap nggak lebih maju daripada posisi imam. Nggak boleh kalau posisi ada batasnya. Saya ngerasain juga sama kiai diajak ke situ. Kalau di sini sholatnya di atas kelihatan dari bawah, iya tetap. Jadi di setting hotel itu nggak melebihi dari posisi imam intinya, gitu. Nggak boleh menjorok. Gitu. Nggak, kalau di Mekah mah masih ya adabnya kita ngeliat, dia ngeliat ke kita emang satu Ka'bahnya di situ. Ini boleh nih. Dan ini hanya berlaku di Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram kita kiblatnya ke Ka'bah. Ya berarti kalau di sini ke barat semuanya. Nggak bisa, atau dia mana kesono, lu nggak ngerti sih di Mekah bebas kita hari lu yang nggak ngerti. Ya, repot nih pulang haji besok begitu tuh tiba-tiba assalamualaikum ada sono gitu. Hajinya jarang tuh. Lu nggak ngerti, lu belum berangkat tuh. Kita bilang bodoh amat, lu doang yang stres pulang haji gitu. As-sabi'u yang ketujuh, tabaiyatu mengikuti makmum li imamihi kepada imamnya. Bi an yata'akhkhara dengan mengakhirkan taharrumuhu daripada takbiratul ihramnya si makmum an taharrumi imamihi daripada takbiratul ihramnya imam. Jadi jangan ngikutin dia bareng aja nggak sah, apalagi lebih dulu. Allah ya. Kalau sholat sunnah jangan bilang kalau sholat fardu jangan bilang as-sholatul jami'ah as-sholatul jami'ah rahimakumullah, nggak usah, itu buat sholat sunnah. Kalau sholatnya jamaah kita cukup sausufakum fa inna tasfiyatas suhufi min iqamati sholat, cukup, jangan as-sholatul jami'ah. Itu buat sholat sunnah yang mau ditegakkan, makruh ya. Nah kita mau takbir Allahu Akbar, udah akbar baru kita takbir. Jangan berbareng Allahu Akbar, Hu Akbar, nggak boleh, harus sampai dia sempurna. Wa alla yasbiqahu bi ruknaini fi'liyaini, dan nggak boleh kita mendahului daripada imam itu dengan dua rukun perbuatan, nggak boleh. Imamnya masih berdiri gitu, imamnya masih berdiri gitu. Sholatnya sholat Idul Fitri, takbirnya berapa kali? 7 kali, rakaat pertama dong. Dia tidur ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pas dia sujud udah selesai sholat berjamaahnya. Kenapa? Dia mendahului imam dari dua gerakan rukun. Rukun apa? Rukun ruku dan rukun iktidal. Kalau iktidal dia diam selamat, tapi pas dia sujud udah. Kenapa? Mendahului imam. Mendahulu? Nggak boleh. Kalau kita udah keburu berdiri, tungguin gitu. Nih, imam lama banget. Kita udah keburu ngangkat, ya udah tungguin, jangan tiduran lagi 2 kali jadinya. Pernah nggak nungguin Pak imam sujud kelamaan ngangkat kepala? Dia udah ngangkat nih. Satu. Dia turun lagi nggak? Karena masih sujud kan? 2. Dan ngintip lagi 3. Udah selesai jamaahnya. Yang imamnya masih sujud. Kata dia, lu sih bikin kelamaan sujudnya, bid'ah lu. Kalau mau 11 janjian, kalau jamaah jangan, udah 3 aja cukup, jangan lama-lama. Kalau mau 11 sholat sendiri aja. Dan sholat itu serasi. Kalau mau panjang, panjang dari awal. Jangan 3 giliran akhir 11 lama di rakaat terakhir. Ada nggak yang gitu? Ada. Bagusnya 3 aja. Kalau serasi 3. Mau 11. Itu bagusnya begitu. Kita nggak boleh mendahulukan. Atau apa? Wa alla yatakhallafa. Nah, itu ada salahnya ya di situ ya. Wasilahnya nggak cocok. Karena di sini masih nafi gitu. Harusnya wa alla yatakhallafa dalamnya. Dan nggak cocok anhuma, harusnya anhu bihima gitu. Karena masih 2 antara makmum dan imam. Wa alla yatakhallafa,
dan tidaklah tertinggal si makmum anhu dari imam bihima dengan dua rukun bila uzri tanpa ada uzur. Kalau makmum nggak boleh juga ketinggalan sama imam kalau ada uzur, nggak boleh, harus ngikutin dia. Misalkan begini, ini nih, Allahu Akbar, dia masih berdiri nih, satu nih ruku, Allahu Akbar, dua, tiga aja. Waktu imam dia belum ruku sampai dia narik daripada berdiri, karena itidal ikut pendek, maka dianggapnya udah ketinggalan 3 rukun. Nggak boleh. Makanya kalau kita tahu imamnya di sini dijelasin begini, misalnya, fa in kana hunaka uzrun, apabila di sana ada uzur, kabut il qiraati, gara-gara lambatnya bacaan dia, wasu'atul imam bacanya cepat, tarawehnya cepat, kita bacanya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan baca Fatihah tuh. Nah, kita harus, kalau makmumnya muafik, dari awal kita ikut takbir, kita harus baca Fatihahnya sempurna. Beda kalau makmumnya makmum masbuk, kalau dia datang, Fatihahnya ditanggung sama imam. Nah, kalau kita tahu imamnya cepat banget bacaannya, maka sebelum dia selesai baca Fatihah, kita boleh nyicil baca Fatihah. Kita tahu ini dia cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waktu dia baca Maliki Yaumiddin, kita baca Fatihah mulai. Supaya apa? Waktu nanti kita selesai baca Fatihah, dia baca surat, kita bisa ngikutin rukunya dia. Nanti kalau dia bilang waladhdallin, kita jawab amin nggak? Jawab amin. Berarti terputus dong? Nggak. Membaca amin tidak dianggap memutuskan bacaan Fatihah. Kan Fatihah harus mualat kan? Nggak dianggap memutus kalau kita menjawab aminnya imam, enggak. Paham? Jadi pas Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin dia, nah kita baru Fatihah tuh. Waladhdallin amin ihdinas shiratal mustaqim. Jadi supaya apa? Waktu dia ruku kita juga ruku. Bisa dipahami ya. Kadang-kadang kita kan bacanya pelan. Nah, kita bacanya standar kita, imamnya cepat. Nah, bacanya nyicil. Boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak harus nunggu imam baca waladhdallin. Kalau dia waladhdallin amin, ketinggalan mulu kita. Dia cepat lagi ketinggalan 2 rukun saja, maka sudah tidak dianggap berjamaah. Kita harus ngikutin dia. Berarti dia tasbihnya 1, kita bacanya 1. Fiha, di dalam membaca, fayuktafaru lahu, maka ditolerir lahu bagi dirinya salah satu arkanin tawilatin, untuk membaca 3 rukun yang panjang. Jadi begini, kalau seandainya imamnya cepat banget nih, imamnya cepat dari sini nih, kita ketinggalan, memang kita bacanya cepat, dia selama Allahu Akbar, baca Fatihah harus selesai karena dia makmum muafik dia. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, udah 3 rukun tuh. Dia harus ruku sebelum imamnya bangun dari sujud. Kalau dia nggak melakukan ruku, jamaahnya nggak sah. Dia ditolerir nggak boleh lebih dari 3 rukun. Makanya caranya gimana? Ya baca Fatihahnya kita cicil. Kadang-kadang kita kepentok gitu, waduh imamnya cepet banget. Nah, kita belajar dari situ, berarti boleh baca Fatihah sebelum imam selesai baca Fatihah, kita cicil boleh. Supaya apa? Bacaan Fatihah kita sempurna dan kita masih bisa melakukan ruku bareng dengan imam. Jadi nggak kudu selesai sama seperti sholat qobliyah ya. Sholat qobliyah itu waktunya bukan habis setelah qomat. Waktu habis sholat qobliyah itu habisnya seiring dengan habisnya waktu sholat. Kalau datang ke masjid udah qomat zuhur, ya udah sholat zuhur. Nanti selesai sholat zuhur kita sholat qobliyah, ba'diyah boleh nggak? Boleh. Kenapa? Waktunya belum belum. Ada nggak yang pahamin ya qobliyah itu habis setelah qomat? Ada nggak? Ada banyak. Lu kok nggak ada qobliyah? Loh kan udah lewat dari dokter. Enggak semua yang ambrol. Enggak, qobliyah itu habis dari habisnya waktu sholat. Artinya selama sholat fardu itu waktunya masih ada. Zuhurnya kan habisnya jam 3. Kita melakukan sholat fardu dulu belum sempat udah jamaah, nanti setelahnya boleh, selama waktu zuhurnya masih ada masih boleh. Jadi nggak habis setelah qomat, enggak. Setelah itu kan yang sehari kan. Kalau yang sir itu kalau kita nggak dengar baik. Iya.
Kita kalau dari awal harus sampai selesai baca Fatihah. Kalau kita imamnya tidak kenal, maka kita jangan baca iftitah. Kita sholat di bandara, imamnya nggak tahu nih. Kita tahu cuma jenggotnya doang, misalnya. Wah ini mah kayaknya cepat nih gitu. Kita nggak dianjurkan. Kenapa? Kalau kita baca iftitah, nanti nggak baca Fatihah. Karena yang penting Fatihah. Makanya kalau imamnya nggak kenal, jangan baca iftitah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus sampai kita tahu. Oh, kalau dia lama, ya udah baca surah, masih tak ada sepanjang kita. Tapi kalau makmumnya saya tahu beliau kedengeran, saya pasti baca iftitah. Kenapa? Saya kenal sama imamnya. Jadi kita yang pintar. Kita yang pintar. Ada lagi? Ya. Astaminu adapun yang ke-8, Allah ada lamnya lagi dia, ditambahin lagi lam alif. Allah ya'lama, hendaklah seorang makmum itu tidak mengetahui budlana sholati imamihi, akan batalnya sholatnya imam, bihadasin, baik dengan sebab hadas au ghairihi ataupun yang lain. Kita nggak boleh mengetahui batalnya imam, nggak boleh. Kalau kita meyakini imamnya batal, maka nggak sah sholat kita. Kita tuh harus super husnuzon sama imam. Satu contoh, misalkan kita mau sholat berjamaah, rumahnya dekat Ustaz Sapi. Ustaz Sapi sebelum berangkat ke masjid cium dulu istrinya, ya kan? Nggak lama tiba-tiba langsung ke masjid, langsung imamin gitu. Waduh, Ustaz Sapi nggak wudhu lagi. Selama sholat kita makmang di situ, maka sholat jamaah kita nggak sah. Kenapa? Ente ragu sama keabsahan imam. Sama seperti ente yang ragu sama imam yang nggak baca bismillah, nggak sah. Ini orang Indonesia, kok nggak baca bismillah ya? Apa sir? Kalau sir nggak ada jedanya, ente makmang jamaah ente nggak sah. Kalau di Mekah sah, kenapa? Karena kita paham mazhabnya Maliki. Memang mengatakan apa? Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Aman kita. Lah sekarang orang Pondok Pinang, tadinya Fatihah baca bismillah, tiba-tiba nggak baca bismillah. Makmum nggak kita? Makmum. Waktu kita ragu-ragu sama dia, nggak sah. Kita kudu yakin sama dia. Apalagi kita yakin imamnya batal, nggak sah. Harus buru-buru keluar. Sholatnya cuma berdua. Kita yakin kita nggak kentut, tapi mau permusnya kan dari depan, ya kan? Iya. Waktu mau permusnya dari depan itu, wah. Makanya adanya Imam Ghazali sholatnya itu ulang. Kenapa? Dia lihat di belakang tubuh abangnya ada darah najis kan? Najis, dia ulang sholatnya apa? Kamu mikirin darah head aja, tembus. Apalagi kita lihat gitu, imamnya belakang sarungnya ada kuning-kuningnya, cepirit. Dia batal nggak tuh? Batal, kita langsung mau marokor gitu. Cepirit kan lebih sadis gitu. Baunya itu wah, luar biasa. Paham ya? Jadi kita nggak boleh tahu batalnya imam, nggak boleh. Bahkan kita kalau jadi imam nggak boleh ngasih tahu kalau kita sebenarnya kurang juga nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Beda kan kalau astagfirullahaladzim wiridan sama astagfirullah lupa, beda kan? Udah dia diem aja. Udah selesai dia pulang. Dia pulang. Dia belum mandi janabat. Dia kalau dia kasih tahu satu masjid harus ngulang. Ya udah dia aja yang sendiri yang ngulang. Kenapa? Dia yang punya tanggung jawab. Berarti kan dia tahu dia sholat dalam keadaan junub, makanya harus diulang. Yang udah nggak tahu biarin aja. Gak boleh dipanggil, tolong maafin, udah dicunuk. Ditimpuk gak kira-kira? Udah makan ketupat nih, maaf, yang tadi sholat istiqomah diulang lagi. Ustadznya dalam keadaan janabah, tolong datang ke masjid. Itu kira-kira yang makan ketupat. Ini ketupatnya ditinggal, pisaunya dibawa. Mana sih imamnya buat tusuk nih? Ya jangan ya. Kalau kita nggak boleh. Jadi kalau sama imam harus yakin betul. Jangan luka aib. Nanti kita ketemu dalam fikih yang tinggi namanya taklid ba'dal amal namanya. Ya, ada nanti ba'dal amal itu. Jadi beramal dulu baru taklid. Atas dan yang ke-9, Allah ya'taqida, tidak boleh kita meyakini wujubal i'adati alal imam, wajibnya imam itu mengulang dalam sholat, nggak boleh. Contohnya apa? Seorang imam yang sholatnya dengan tayamum padahal airnya ada.
Kan boleh orang sholat dengan tayamum karena sebab kedinginan. Saya kan pernah cerita nih, kakek-kakek bulan madu kawin sama perempuan 17 tahun, kakek-kakeknya umur 85. Bulan madunya ke puncak pas. Water heaternya mati. Berarti kan dia harus sholat tuh. Gimana caranya? Karena harus mandi janabat, gak kuat dia. Maka boleh melakukan tayamum pertama, mengganti mandi janabat. Yang kedua, tayamum yang kedua untuk diperbolehkan sholat. Tapi nanti kalau datang waktu siang jam 8 udah anget, dia wajib mandi janabat, sholatnya wajib diulang. Kenapa? Karena dingin itu musiman. Orang sana nggak dingin biasa aja, buat kita dingin. Nah yang sifatnya nggak umum wajib diulang. Tapi kalau tayamum sebab sakit nggak wajib diulang sholat. Nah kita tahu imamnya janabat, dia bilang itu, ente mau sholat aman ya? Jangan aman nih, ane tayamum, air banyak, kita udah paham tuh. Berarti dia nggak siap mandi janabat. Udah nggak apa-apa dong, biar lu kan orang alim. Enggak kok, tayamum. Kalau dia sholatnya diulang, kita nggak boleh. Atau contohnya imamnya sholat lihormatil waktu, pakaiannya najis, ya kan, nggak menghadap kiblat, kita makmuman sama dia kan harus diulang sholatnya nanti. Nggak usah, kita harus yakin imamnya sholatnya sama-sama benar sama kita. Paham? Al-ashiru, dan yang ke-10, alla yakuna, hendaklah tidak ada si imam, alla yakuna imamu makmuman, hendaklah tidak ada si imam itu makmuman, seorang makmum. Kalau selama dia jabatannya makmum nggak boleh jadi imam. Tapi kalau sudah bebas boleh. Contohnya begini, saya sholat berdua sama Bang Haji Sopang. Siapa Bang jadi imam? Ente aja, aneh yang jadi imam. Maka waktu aneh sholat di sini, Bang Haji Sopal di sini, datang Ustadz Sapi'i gitu. Maka Ustadz Sapi'i itu ikut berjamaahnya sama saya, nggak boleh sama Haji Sopal. Kenapa? Haji Sopal masih jabatannya makmum dia. Nggak boleh orang jabatan makmum masih makmuman jadi imam, nggak boleh. Tapi kalau saya udah salam, Ustadz Sapi'i datang, boleh nih naik jabatan jadi imam. Jadi nggak boleh kita sholat dengan imam yang jabatannya masih makmum, nggak boleh. Tapi kalau udah selesai boleh. Ini maksud yang ke-10. Al-hadiyah asyarah, dan yang ke-11 apa? Alla yakunal imamu ummiyan, gak boleh imamnya itu orang yang ummi. Wa huwa, sedangkan makmum laisa kadzalik, bukan orang yang ummi. Imamnya orang yang gak bisa baca tulis, bacaannya belepotan. Belakang makmumnya hafiz Quran, jaga baca Quran. Jangan. Orang kita bacaan Qurannya bagus saja dia fasik, makruh jadi imam. Tukang gaplek, tapi baca Qurannya bagus, jangan jadi imam. Kenapa? Di situ kita punya keraguan. Aduh, imam gua tukang main gaplek, gak enak. Ini umian. Makanya yang masih baca Robbil Ngalamin, iya karena apa? Baca Robbil Ngalamin apalagi itu, yang bacaan masih begitu. Dia jangan jadi imam di Jakarta. Dia boleh jadi imam sesama negeri ngalamin, semua boleh. Di Jawa kampungnya bacanya memang ngalamin gitu, boleh dah. Tapi kalau di Jakarta ada yang bisa ngomong ngalamin, nggak boleh dia. Ini saya diangkat jadi imam, iya di sono. Jangan ngono sobong imam, oh jeneng Jakarta. Jakarta ke si aku ngomong ngalamin. Ya, iya kan ada alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan, nggak banyak dah tuh yang bacaan-bacaan. Enggak. Kita harus yakin sama imam. Imam kita lisensinya udah bagus. Makanya Nabi memilih imam-imam itu, dipilih sama Nabi supaya makmumnya tenang. Dan masjid harus menentukan siapa yang dijadikan imam supaya makmumnya tenang, karena dia menyerahkan kunci bisnya, kendaraannya, pesawatnya sama imam. Kalau makmumnya sholatnya ngantuk, imamnya bener, kita nyampe ke tujuannya. Lah kalau kitanya melek, imamnya ngantuk, nyampe nggak? Nggak nyampe ke Ka'bah, ke Rabbul Ka'bah kita nyampe. Makanya cari imam yang yakin. Kalau nggak yakin nggak usah, fasik nggak usah. Bukan berarti melarang jamaah. Kenapa? Keyakinan dalam sholat berjamaah itu harus. Faslun fil jumu'ati, ini pasal menjelaskan tentang sholat Jumat.
Iya, sholat Jumat itu fardu ainin, adalah hukumnya fardu ain. Artinya apa? Nggak bisa diwakilkan. Setiap laki-laki yang mukallaf, yang merdeka, yang tinggal harus. Hukumnya fardu ain. Beda dengan sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kapan fardu ain? Inda ijtima'i syara'itiha, apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ada syarat mendirikan sholat Jumat itu ada. Jadi jangan sembarang bikin masjid. Ini sama istiqomah satu RT enggak? Satu RW maksudnya? Satu RW enggak? Ya, jangan bikin masjid ya. Jangan jadi masjid sholat Jumat. Jangan. Jadi nanti masjid ini diror. Jangan, kecuali udah dipenggal, udah dipecah. Karena Kebayoran Lama Utara, kalau Kebayoran Lama Selatan gitu boleh. Tapi kalau masih satu RW, jangan dibikin masjid. Kecuali dalam keadaan darurat, istiqomah udah nggak nampung. Istiqomah udah nggak nampung. Sholatnya nih, sampai jalan raya gitu. Kalau belum nyampe jalan raya, jangan dijadiin masjid. Artinya nggak boleh masjid jamin, jangan. Karena nanti resikonya, sholat Jumatnya kudu cepet-cepetan takbiratul ihramnya. Nggak boleh, jangan. Jadi masjid diror disuruh dibakar kalau nggak saya guru saya, jangan. Jadi kalau mau bikin masjid, lihat dulu kapasitasnya. Kenapa dibikin masjid? Gunanya apa? Lah masjid usis ala takwa, dibangun asasnya ketakwaan, nggak kebutuhan nggak? Oh iya, masjid yang ini udah nggak muat, begini. Ya udah. Terus jaraknya gimana? Dia lihat ada pembatasnya nggak, di seberang kali nggak, gitu diatur semuanya. Jadi jangan langsung melegalkan masjid. Ada nggak ada? Nah, kita ragu-ragu di situ, ya nggak sah juga. Saya ada pengalaman masjid di daerah dekat sini, saya nggak berani khutbah di situ karena menurut saya orang masih satu kampung masjid. Yang lainnya khutbah ya terserah, kan keyakinan kita, keilmuan kita. Kalau kita merasa nggak sah, jadi saya khutbah di situ harus cepet-cepet. Kenapa? Jangan duluan dia takbiratul ihram. Kenapa? Kalau duluan dia, saya harus diulang sama zuhur, harus ditampilin sama zuhur. Jadi sia-sia. Wasyaro itu sihatiha, dan syarat sahnya sholat Jumat itu sitatul asya', ada 6 perkara. Al awalu, yang pertama, iqamatuha, dilaksanakannya akan Jumat itu fi abniyatin, pada satu pemukiman yang ada orang tinggal di situ. Misron kanat au qaryatan, misron kanat, baik itu di kota, au qaryatan, ataupun berada di desa. Fala tuqamu fi sahra'i, dan tidak bisa didirikan sholat Jumat itu di padang pasir. Wa in kana fiha, sekalipun ada di padang pasir itu apa? Khiyamun, perkemahan. Enggak. Di mana didirikan sholat Jumat? Di situ kalau sudah ada orang yang mukim dan tinggal di situ. Satu contoh, misalkan ini daerah kosong, IKN, ini kosong di daerah, ini jauh nih dari sini. Ini baru mau jadi peradaban Indonesia misalkan, kan baru nih kan. Kalau pindah di sini belum cukup orangnya, dia nanti nunggu sholat yang terdekat dulu. Sampai memang kagak bisa sholat lagi, gak kedengeran gitu. Ibarat kata imigrasi itu udah jauh sini, maka orang yang di sini baru bisa dibikin sholat berjamaah kalau udah ada yang tinggal di sini, mustautin yang tinggal asli di sini. Jadi bapak harus pahamin mustautin sama mukimin. Yang bisa menentukan ibadah sholat Jumat sah itu mustautin, orang yang nggak pindah-pindah, mau banjir mau kagak dia tetap di situ, emang rumahnya di situ. Kalau mukim, orang yang tinggal melebihi dari 3 hari di situ, tapi dia pasti akan kembali ke tempat asal. Nah sekarang mukim nih dia di sini, terus nikah, punya anaknya udah mustautin di situ. Kenapa? Udah tinggal di situ dia. Kalau mukim dia masih pulang ke negeri asal. Saya 3 hari di sini, tinggal di sini, numpang rumah sapi, dia wajib sholat Jumat saya. Tapi keberadaan saya nggak bisa mengesahkan sholat Jumat. Kenapa? Saya bukan mustautin. Saya nikah sama orang sini, dia kan orang sini nikah orang sini nih. Walaupun apa ya, cabang kedua misalkan, cabang 1 kan di sono, cabang 2 di sini, kan saya tinggalnya di sono. Anak saya lahirnya di sini, dia mustautin nih, jangan dijewerin. Kenapa? Dia yang nanti sholat Jumat nanti kalau udah balik. Kenapa? Dia lahir di situ, emaknya orang sih situ, laguannya masih orang KTP gua di sono. Bisa dipahami nggak?
dia harus dibangun yang ada perkampungan. Makanya kalau orang yang wukuf di Arafah nggak ada sholat Jumat, yang tinggal di Bukit Arafah siapa? Wong padang pasir. Itu ada kemah itu dia bakal pulang kalau udah nggak musim haji, nggak ada orang, maka nggak sah didirikan tempat sholatnya yang nggak ada pemukimannya. Wah, nanti bapak panjang lagi kalau dibahas di Anaut Thalibin. Itu yang sholat 212. Emang ada yang mukim di situ? Ya nanti dibalas sama Imam Syatodimyatin atau Thalibin, nggak apa-apa. Kenapa? Orang daerah situ kan juga ada tempat sholat Jumat sendiri, kayak di kantor mulia ada. Nah, dijadikan satu pada satu tempat masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang wangkong, siapa yang sholat jalanan emang? Emang ada yang tinggal di jalanan? Nah, itu. Mereka yang mencibir itu, yang dulu yang mencibir itu begitu. Tapi kita enggak lah. Sekarang orang yang ada di kantor situ, yang kemarin kita sholat di Monas itu, di kantornya ada nggak yang dibikin sholat Jumat? Ada, dipindah tempat di situ jadi satu di situ. Masih sah kita di situ. Kalau di rest area itu, kita yakin nggak di situ ada orang kampungnya? Makanya kita yang keluar hari Jumat, kalau mau dianggap kita nggak berdosa, keluarnya itu sebelum subuh. Kalau kita keluarnya subuh, kita yang menentukan wajibnya sholat Jumat pada satu tempat, kita dosa. Kalau gara-gara kita nggak lengkap 40 orang. Nanti saya sholat kok di rest areanya ada nggak orang yang mungkin orang semuanya dari jalanan semua. Jangan teng Jakarta, niki sing teng Lamongan, niki saking Wonosobo, yang asli orang. Waktu itu juga dulu. Iya, nah, wong ya KB, gimana? Nggak bisa, antum lagi ngambil rusuhnya zuhur itu. Jadi kalau yang mau berangkat. Saya bingung Ustaz. Nah caranya, yang penting keluar dulu dari kampung. Kalau memang berangkatnya jam 7, mengaji sopal nih. Kalau memang mau berangkatnya jangan dari sini. Misalnya bisnya jam 7 gitu. Keluar dulu dari tapal desa pembatas Pondok Pinang, mana batasnya? Ibarat kata di Muhi, udah nunggu bisnya di Muhi. Kalau Muhi itu udah beda beda kelurahan, keluarnya ke sana. Yang penting subuhnya jam 5, setengah 5 udah keluar. Nanti naik bisnya di situ atau di Itihad kalau memang udah beda kelurahan. Tapi kalau keluar dari rumahnya kita habis subuh udah nggak boleh Jumatan. Yang dianggap bisa musafir untuk hari Jumat khusus begitu. Harus keluar dari kampung kita. Kayak saya mau janjian ziarah berangkat bisnya jam 7, ya saya keluar dulu dari kampung saya. Keluar dulu, berangkatnya dari Jakarta jam 7, ya saya keluar dari pesantren jam 3. Yang penting atau sebelum subuh saya udah keluar. Walaupun berangkatnya dari Jakarta jam 7, yang penting saya udah keluar sebelum subuh dari rumah saya. Melewati tapal dulu pembatas kita, kantor polisi, pasar, kantor pemerintahan, keluar dulu, bedain kelurahannya, baru sah. Makanya banyak kecelakaan di hari Jumat. Kenapa? Karena kita musafirnya di hari Jumatnya habis subuh jalan, habis subuh baru jalan. Nah, ini yang banyak kecelakaan di jalan. Malaikat itu nyumpahin, jangan. Makanya orang kalau ngerti ya terima aja. Tapi kita keluar, jangan di sini bisnya. Tunggunya di mana ya? Abang keluar dulu. Yang enak bisa yang aman di mana ya? Misalkan yang agak aman, Pondok Indah gitu. Nanti ditunggu di situ, antum keluar dulu bang sampai depan Pondok Indah. Nanti walaupun itu berangkatnya habis sholat subuh, aman udah keluar dari rumah sebelum subuh. Terminal Bak Bulus dah, udah beda kelurahan kan? Udah kesana aja bang, janjinya bisa di situ. Kita keluar semua, jangan naik bis dari sini, berangkatnya habis subuh. Jangan, kecelakaan. Nah, didoain malaikatnya jelek. Asal yang kedua, iqamatuha bi arba'ina musliman, harus waktu melakukan khutbah Jumat dan sholat itu harus ada 40 orang. Orang siapa? Orang yang beragama Islam. Siapa? Mukallafin, yang sudah mukallaf, berarti anak kecil nggak dihitung. Ahrorin, yang merdeka, berarti budak nggak dihitung. Zukurin, laki-laki, berarti perempuan kagak dihitung. Mustautinin, orang penduduk setempat, berarti mukimin gak dihitung. Bimahalli iqamatiha, di tempat didirikannya daripada sholat Jumat. Layas anuna syita'an wala sofan. Layas anuna, orang mukim itu apa? Layas anuna, yang mereka tidak berpindah-pindah, syita'an, baik musim dingin, wala sofan, tidak pula musim panas, illa lihajatin, kecuali adanya hajat.
Kalau dia pergi mah emang pulang kampung, Bang Haji mah orang sini. Kebetulan bininya misalkan orang Madura, tapi dia pulangnya pasti ke sini. Nah, dia ini mustautin. Kenapa? Beliau laki-laki, beliau orang merdeka, beliau penduduk setempat. Makanya kalau kita mau melakukan khutbah Jumat, lihat dulu pertama 40 orang nggak yang asli penduduk situ. Jangan dimulai. Nah, kalau di kantor mulik, saya nggak yakin ada 40 orang asli. Apa nggak sah Jumatannya? Ya jadi Jumatannya. Tapi saya selalu menutupi tempat itu yang tidak ada penduduk setempat yang menurut saya kantor. Maka saya tutupi tambelnya dengan sholat subuh. Supaya apa? Saya yakin 40 orang. Kalau saya tanya, ada nggak asli 40 orang di sini? Ada, masih aman saya. Nggak perlu melakukan sholat. Tapi kalau yang kantor ini rumahnya di Pondok Pinang, ini rumahnya di susah dah. Kayak rest area gitu, Jumatannya jalan nggak? Jalan Jumatan. Tapi saya menambalinya dengan sholat zuhur. Harus mustautin yang menentukan itu. Bahkan nanti waktu takbir pertama harus 40 orang, jangan kurang. Kalau kurang, kompensasinya kita harus sholat zuhur buat menutupi itu. Jadi kalau udah dapat satu kampung, ini yang saya bilang, udah jadi satu kampung, lakinya cuma 28, ke masjid ini jauh, ke sini jauh, ke sini jauh, dia bikin Jumatan nggak? Bikin dia Jumatan. Belum 40 orang, iya berarti kan kurang syarat nambalinya dengan melakukan sholat zuhur. Dan ini saya lakukan di Kali Anda, di Lampung. Dulu ayah ngajar ke sana, yang sholat cuma 32 orang. Maka habis sholat Jumat, kita sholat zuhur. Kenapa? Kurang 40 orang. Sekarang 40 orangnya lebih, tapi bukan orang asli. Sama aja, kurang syarat namanya. Syarat ini harus dipenuhi. 40 orang, laki-laki orang Islam, dia sudah mukallaf, dia orang yang merdeka, penduduk setempat. Saya ini nggak bisa nentuin sholat Jumat kemarin di Dimas. Saya orang Bogor, kagak dihitung saya mah wajib fardu ainnya saya, tapi nggak bisa mengesahkan sholat. Nanti dijelasin ada 6 orang, ada 6 orang, yang 6 ini nanti ini mengesahkan, ini tidak mengesahkan, ini wajib sholat, ini wajib ain. Nanti dijelaskan di depan. Saya seperti ini. Asal isu yang ketiga, ukuha fi waktu zuhur. Namanya sholat Jumat itu harus dilakukan pada waktu zuhur. Artinya apa? Waktu khutbah pertama harus sudah di waktu zuhur. Nggak boleh setengah 12. Biar apa? Nanti pas selesai khutbah, azan zuhur langsung sholat. Nggak bisa. Dua-duanya harus ada di waktu zuhur. Kenapa? Karena dua khutbah dalam satu tempat itu dikatakan pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Ar-rabi'u yang keempat, ukuhan jama'atan. Dilakukannya itu harus secara berjamaah fi rakaat dulu pada rakaat yang pertama. Dianggapnya dapat 1 rakaat di rakaat pertama. Artinya gini, ke-40 orang itu harus dilakukan pada rakaat yang pertama gitu. Harus, nggak boleh kurang. Kalau dia ternyata orangnya kurang, maka wajib ditambah dengan sholat zuhur. Al-khamisu yang kelima nih, alla yasbiqoha, tidak boleh mendahului, wala yuqorinaha, dan tidak pula dibarengi bitaharrumin, dengan takbiratul ihram, Jumatul ukhra, dengan Jumatan masjid lain, bimahalli iqamatiha, dengan tempat didirikannya sholat Jumat, ila, kecuali in asyura, apabila sulit, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia, bimakanin wahidin, dengan satu tempat. Kalau bangun masjidnya gara-gara nggak muat, nggak apa-apa. Istiqomah udah nggak muat, bikin di sini boleh nggak? Boleh bikin di sini. Namanya masjidnya lil hajat namanya. Tapi kalau masjidnya masih logro, kita ke sono damai, nggak ada pertempuran. Artinya ke sono kan nggak pakai perang Iran Amerika kan? Nggak perlu bawa parang kan, bawa sajadah doang kita. Ya udah sholatnya di sana. Kalau ini maksa jadi sholat Jumat juga, nanti tentuan takbiratul ihramnya perang. Jadi di sono pakai mata-mata gitu. Di sono udah qomat belum? Kalau sononya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tetap takbiratul ihram kedua, maka kita posisinya harus ditutup sama zuhur. Kenapa? Kedahuluan sama dia. Jadi nggak enak musuh begitu. Kalau di sini khutbahnya 10 menit, sono 9 menit, di sono 8 menit, sini 7 menit, ya nggak bener. Yang khotimah enak, amplopnya udah dilem. Cuma kan kayak gimana, jangan. Jadi kita kalau nggak lil hajat banget jangan. Udah
Masjid Ghairi Jami udah cukup segini. Buat kita yang mau itikaf di atas, kita yang mau melakukan ibadah udah cukup di sini, udah paling bagus, cukup kan. Kafar udah. Kecuali saya ngedoain gitu, masjidnya diri lah gitu. Ternyata ada apa misalkan ya nggak doa, nggak ada masjid gitu. Sama itihad jauh boleh, dengan pertimbangan hukum boleh. Asadisu yang keenam, taqaddumu khutbataini ala sholatihima. Ya. Asadisu yang keenam harus didahului dengan 2 khutbah atas 2 sholat. Jadi nggak sah kalau sholat Jumat itu nggak pakai khutbah, nggak sah. Idul Fitri sah nggak pakai khutbah? Sah, karena Idul Fitri itu hukumnya sunnah, khutbahnya, sholatnya sunnah, khutbahnya juga sunnah. Makanya kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khotibnya nggak punya wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat nggak sah khutbah, dia batal dia. Tapi kalau sholat khutbah Idul Fitri ada nggak pakai wudhu, dia nggak masalah. Kalau sholatnya kudu wudhu, khutbahnya nggak kudu. Kalau sholat id harus pakai khutbah, lah kalau sholat idnya sendirian gimana? Sholat id boleh nggak sendirian? Boleh. Bagusnya berjamaah, tapi boleh sendirian. Saya ikut kesiangan misalkan bangunnya, masih dituntut sholat Idul Fitri, bangun jam berapa? Jam 7. Di sana udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ketinggalan, dia sholat aja, dia sendirian di rumah nggak apa-apa, sah. Tapi karena sholatnya sendirian, saya jangan khutbah, yang dengerin siapa? Kan cupang. Nah, ya nggak? Iya. Tapi kalau sholat Jumat kita ketinggalan, gantinya bukan Jumat tapi zuhur. Waduh, ketinggalan sholat Jumat di jam 2, tiba-tiba ibadah Allah, bininya dibangunin, ya, geblek. Ketinggalan Jumat gantinya zuhur. Tapi kalau ketinggalan sholat idnya dituntut untuk sholat id. Wa arkanul khutbah ini wallahu a'lam. Besok harus dibahas ini, agak sedikit teliti nih, gimana ya biar cepat ya. Karena besok jangan sampai salah, orang diangkat tangan tinggi-tinggi menyalahkan khotib, rukunnya kurang gitu. Tapi dia nggak paham rukun itu yang mana. Yang kedua, ada bahasan baku dalam bersolawat dan mengucapkan pujian kepada Tuhan yang nggak boleh diganti, walaupun maknanya pujian. Alhamdulillah sama as-sana'u itu sama-sama memuji. Tapi kata as-sana'u tidak bisa mencukupi dari kata alhamdulillah, dalam khutbah nggak boleh dipakai. Kalau dia mau pakai yang mustaq dengan kata alhamdulillah, nahmaduhu hamidallah, nah, bebas gitu. Yang penting mustaq dari kata hamidah yang mana. Nah, itu yang harus dipahamin supaya kita khutbah jangan sampai ditegur gitu. Dan ini sekarang udah marah, udah 2 kali gitu. Sampai di teks saya bilang, ini orang nggak wasiat takwa, khotibnya dimarahin, masih muda lagi. Ilmu takwa itu salah. Yang punya masjid datang ke rumah, Ustaz, ini khotibnya salah nggak? Saya lihat teksnya, apa masalahnya? Ini nggak wasiat takwa, nggak ada kata-kata takwanya. Nih, ada atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini juga makna dari takwa, nggak kudu harus pakai kata takwa. Ya harus kata takwa gitu. Panggil sini jewer, ketok pakai martil. Yang ada bakunya itu nanti waktu baca pujian dan sholat. Makanya kita bahas pelan supaya yang antum kepaksa khutbah harus bikin supaya jangan dilatih, jangan sampai disalahin lah gitu. Kadang-kadang orang nggak demen diangkat tangan, syahadat, emang gue baru masuk Islam, gue khutbah. Nanti posisi syahadat itu apa? Dijelasin nanti sama ulama. Ya cukup sampai sini dulu ya. Saya ngejar hatam, masih lama banget ya. Ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Silakan. Tadi kaitan dengan Muhammad
كالنجوم في الغروة المرى
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد رب الصبح والحمد لله في البر والتناهي